Kalau di pendidikan berbasis fitrah, kedelapan-delapannya harus ditumbuhkan secara bersamaan, gitu ya. Makanya nanti kita menumbuhkannya dan melalui aktivitas berkegiatan. Nah, jadi nanti memang ada toolsnya untuk merancang kegiatan itu untuk menumbuhkan semua fitrahnya. Ada toolsnya. Nanti biasanya kalau kita di komunitas itu ada pendalaman untuk masing-masing fitrah. Nah, di situ nanti akan dibahas secara detail teknisnya untuk menumbuhkan semua fitrah itu seperti apa, gitu. Ya, dia melalui kegiatan. Jadi misalnya kayak tadi ada kecenderungan orang tua memasukkan anaknya ke tahfiz. Nah, kalau di pendidikan berbasis fitrah, konsep keimanannya itu kita lebih menumbuhkan anak cinta kepada Allah dulu, gitu ya, daripada ritual-ritual ibadah, daripada misalnya hafal-hafal gitu. Kalau memang anaknya mempunyai kecenderungan untuk ke arah menghafal, kelebihannya menghafal ya, karena setiap anak setiap anak kan fitrahnya beda, unikannya beda, potensinya beda. Jadi kalau memang dia punya kecenderungan untuk menghafal, ya nggak masalah, dia dihafal. Nah sekarang yang banyak kejadian kan anaknya nggak suka, dipaksa, ya kan? Nah itu yang banyak juga akhirnya lari, akhirnya berontak seperti itu. Nah itu yang sebenarnya di kita yang di istilahnya jangan sampai hal itu terjadi, gitu. Jadi karena memang di sini kita kan mendesain setiap anak punya peran. Nah perannya itu memang diarahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun peran yang dia ambil sebenarnya itu ibadah. Nggak mesti jadi tahfiz ya kan, nggak mesti jadi penghafal Quran, nggak mesti jadi atau ahli hadis gitu ya. Sepanjang peran-peran dia itu memang untuk kemanusiaan dan kebaikan, peradaban, itu adalah jalan amal dia. Nah itu yang kita dorong sebenarnya di pendidikan berbasis fitrah ini. Jadi tidak mendidik secara latah. Ini kan orang latah, misalnya nanti ini sekolah ini pintarnya ininya semua anaknya tapi semua ini anaknya matematika, semua ini sains, semua itu kan enggak. Kalau kita enggak gitu. Jadi ya kita lihat aja anak kayak petani, dikasih nanam kan benihnya kita udah tahu ya, benih misalnya dia benih mangga kan, jambu kan, apa kan antar satu benih ini kan cara merawatnya beda ya, intensitas cahayanya juga beda, pupuknya juga beda. Sama kayak anak-anak kita juga punya benih itu. Jadi ya ini yang harus kita kenali. Nah kita mengenali ini benih apa sih yang Allah kasih ini ke saya, ini anak ini gitu. Nah nanti dari kalau kita udah tahu benih ini benih apa, kita jadi lebih mudah mengarahkan dia ke perannya, peran yang mau dia capai di kehidupannya nanti, peran seperti apa gitu. Nah itu yang paling urgent dilakukan kalau di pendidikan berbasis fitrah gitu. Oke. Berarti untuk ukuran keberhasilan itu kira-kira gimana Kak? Indikator keberhasilannya itu ada nggak? Nah ya itu salah satu lagi ya, kalau di pendidikan berbasis fitrah kita lebih menghargai proses. Kalau Ustadz saya bilang itu buahnya itu nanti dilihat pada saat anak udah usia 40 tahun. Dia menjadi apa di masyarakat gitu. Jadi bukan sekarang gitu. Nah makanya kita kalau di pendidikan berbasis fitrah itu kita nggak buru-buru untuk melihat hasil ya. Kalau pendidikan sekarang kan misalnya kayak tahfiz, dia nggak berhasil, dia ada berhafal sekian sekian juz gitu kan. Terus kalau anak-anak suka matematika, dia udah ikut olimpiade matematika dapat medali gitu kan. Nah justru kalau di pendidikan berbasis fitrah kita tidak berfokus di pencapaian itu, enggak. Kita lebih berfokus ke proses dan maraton. Jadi kita menganggap ini adalah mendidik secara maraton kan, pelan-pelan ya, yang penting sampai di garis finish gitu. Nah itu jadi indikator keberhasilannya sebenarnya sangat sederhana sekali. Itu ada tiap-tiap fitrah itu ada. Jadi misalnya kalau fitrah keimanan itu ya minimal misalnya anak sholat, nah kita suruh lagi, itu udah satu keberhasilan gitu. Jadi nggak berantem sama anak gitu ya. Itu artinya fitrah gairah dia untuk beribadah udah ada sendiri dari dalam dirinya. Nah kalau misalnya belajar gitu, nah dia udah tahu dia mau belajar apa, nggak perlu lagi kita harus
ini aku nggak boleh chat. Nah kayak gitu kan, kayak berantem gitu ya. Nah kalau misalnya di fitrah bakat, nah dia udah tahu dia suka apa, dia mau melakukan apa. Nah kalau di fitrah misalnya seksualitas itu anak laki-laki harus bersikap seperti apa, anak perempuan harus bersikap seperti apa. Kita nggak was-was lagi. Apalagi sekarang LGBT marak ya. Itu kan was-was buat kita. Nah kalau di sini kita udah memang dari kecil itu sudah mengajarkan, oh kamu laki-laki harus seperti ini, laki-laki perempuan harus seperti ini. Nah dari kalau misalnya fitrah ego sama sosialitas, nah anak mampu mempertahankan miliknya, dia juga mampu berbagi. Jadi dia sudah paham kapan dia berbagi, kapan dia tidak berbagi gitu. Jadi memang standarnya lebih ke personal. Jadi tidak ada standar umum. Makanya kalau di pendidikan berbasis fitrah itu tagline-nya itu setiap anak unik, setiap keluarga unik. Nah itu jadi tidak bisa dibandingkan. Nah jadi anak yang di pendidikan berbasis fitrah, kita tidak saling membandingkan antara satu keluarga, antar anak gitu ya. Tapi keluarga ini unik loh, keluarga kami juga unik. Nah itu yang membuat kita jadinya lebih tenang ya. Beda kan kalau dengan sekarang kalau lihat anak tetangga kok dia bisa, kok anak aku enggak gitu kan. Tapi kalau di pendidikan berbasis fitrah ini enggak. Ya memang anak misalnya kayak anak saya itu yang laki misalnya membaca di usia 10 tahun baru bisa. Sementara kakaknya 5 tahun. Jadi kalau kita udah paham karena setiap anak berbeda, ya saya nggak perlu marah-marah ke anak kan gitu. Nah gitu. Jadi itu membuat kita jadi tenang dan nggak membandingkan anak juga. Jadi manfaat yang nyata itu yang dirasain orang tua jadi lebih tenang ya, lebih tenang juga dalam waktu parenting itu nggak perlu marah-marah, nggak perlu selalu was-was ya, karena emang kalau kita lihat sekarang persaingan juga gimana gitu di sekolah juga ya, anak-anak juga dijejelin dengan macam-macam gitu ya, mungkin sedari kecil udah les ini les itu bikin pusing ya, bikin pusing. Dan fitrah based education ini jadi suatu konsep yang membuat kita anak itu nggak perlu loh dipaksa seperti itu. Itu juga Kak yang membuat misalnya kami jadi lebih fleksibel setelah memahami ilmu. Kayak anak saya kan waktu SD juga kami tidak pernah memasukkan dia ke sekolah dalam artian berkurikulum resmi pemerintah ya. Karena ya itu tadi secara kami pelajari banyak kurikulum itu ataupun pengajar di sekolah itu banyak mencederai fitrah. Makanya kami lebih mencari sekolah-sekolah yang dalam artian dia ramah fitrah itu ramah anak gitu ya, melihat potensi anak. Jadi makanya itu kan masih banyak dianut oleh sekolah-sekolah non formal. Kayak si kakak waktu SD sama si adik juga SD-nya non formal. Waktu SMP si kakak unschooling, nah SMA ini balik ke normal, ke non formal lagi. Jadi kita ambil paket kalau misalnya mau jajah seperti itu. Jadi ada guru yang ke rumah atau gimana? Memang ada sekolahnya, tapi kurikulumnya sendiri, tidak pakai kurikulum pemerintah yang biasa. Yang ini memang diramu sesuai dengan kebutuhan anak sebenarnya. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan. Itu jadi sekolahnya tahu mungkin dari komunitas itu juga ya? Iya. Kira-kira gimana? Sama visinya. Iya, sesuai sejalan visinya. Iya, jadi kami mencari sekolah yang sama visinya dengan keluarga kami gitu kan. Walaupun mungkin tidak sama visi 100%, tapi setidaknya 80-70% itu udah luar biasa membantu kita. Sisanya tinggal kita kelola di rumah. Jadi sangat membantu hari ya. Ya jadi anaknya Kak Tina dua-duanya dari awal dari usia SD ya mungkin ya sudah mulai penganut konsep fitrah based education ini ya. Ya jadi berasa beda ya waktu Kak Tina sekolah dengan sekarang deh. Nggak pusing lagi, nggak insecure lagi dengan ibu-ibu yang cerita ini ya udah anak kita seperti ini gitu ya. Awalnya mencari ilmu ini sebenarnya gara-gara insecure tadi. Saya kan ibu bekerja ya. Ya benar. Kan kesannya ibu bekerja itu nggak bisa mendidik anak gitu kan. Nah itu kan stres gitu ya. Aduh gimana nggak punya waktu gitu kan. Kita di luar seharian. Terus anak di rumah. Kan ditambah lagi misalnya dengan banyak hadis info yang itu bahwa ibu bekerja itu nggak baik meninggalkan anak gitu-gitu kan. Nah itu kan buat stres awalnya gitu. Saya pingin
juga mendidik anak saya sendiri, tapi di satu sisi secara kebutuhan ekonomi saya juga butuh, gitu kan. Nah, nggak bisa ditinggal untuk ada hal-hal yang memang tidak bisa kita modelnya. Sempat mau resign dulu, tapi kalau resign udah banyak bontornya gitu ya kan. Jadi sekarang stres gitu. Ditambah kerjaan awalnya ASN itu bukan gue banget lah, bukan saya gitu kan. Bukan saya nggak terlalu suka duduk di belakang meja gitu, administrasi ya, sukanya kan ke lapangan. Nah, itu juga nambah stres waktu itu. Nah, waktu itu begitu dapat konsep ini kan saya udah ngerasain sendiri ya. Oh, kayaknya bener nih konsep gitu, karena saya udah ngerasakan stresnya, galaunya, ya gila lah gitu, aku juga bilang gila gitu ya. Jadi benar-benar udah ini jadi PR gitu. Wah, gimana nih? Pada saya tuh saya di Medan, suami di sini kan LDR-an, kan makin banyak banget ya kepala kan. Nah, ternyata dapat ketemu konsep itu, begitu dijalanin, ternyata oh ya, alhamdulillah memang bener gitu ya buat kita senang dan maya. Sampai sekarang jadinya disebarin di masyarakat ya dengan komunitas tadi. Masya Allah ya. Jadi kita itu yang orang tua yang pekerja itu kadang-kadang dengan kantornya aja udah pusing gitu ya, nambah PR lagi dengan anaknya ya. Jadi sebenarnya ini sangat cocok ya buat bapak dan ibu pekerja ya. Ya, siapapun sebenarnya. Siapapun ya. Nah, kita ini kan podcastnya ini juga banyak ditonton para Sri Kandi ya. Sebenarnya bukan para Sri Kandi aja, Arjuna dan semuanya, dan semua Eltrizen ya. Nah, kira-kira ada nggak tips dan trik buat para pekerja nih, khususnya bapak dan ibu pekerja, untuk memastikan anak-anaknya itu bisa mendapatkan pendidikan yang tepat, ya sesuai dengan konsep fitrah based education. Waktu itu saya dapat ilmu ini, yang ngerasain itu juga. Terus saya cuma satu ingat pesan dari Ustadz saya waktu itu, bahwa sebenarnya mendidik anak itu semua orang bisa asal mau. Ya, jadi sebenarnya konsep pertamanya itu mau. Dan yang kedua, jangan merasa so hebat dalam mendidik anak. Libatkan Allah di situ, karena memang kita nggak bisa mendidik anak ini tanpa melibatkan Allah, karena Dia yang menciptakan anak itu. Jadi kita hanya fokus di sesuatu yang bisa kita kendalikan. Jadi yang nggak bisa kita kendalikan, ya udah kita doa aja banyak-banyak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kerjasama dengan pasangan dan juga keluarga besar. Karena bagi ibu bekerja sangat sulit kalau mengandalkan diri sendiri ya. Jadi memang harus bekerja sama dengan pasangan dan keluarga besar. Jadi itu yang akan mensupport kita. Jadi memang ditambah dengan kenapa kami juga membentuk komunitas, karena itu salah satu support system ibu bekerja. Iya. Jadi kami di situ bukan hanya ibu bekerja, ibu di yang domestik juga banyak yang gabung. Jadi kami saling melengkapi, saling mendukung seperti. Jadi nggak ada istilahnya ibu bekerja dan ibu tidak bekerja itu saling bertanding ya. Tapi kita sama-sama seperti itu. Masya Allah. Luar biasa sekali ya untuk topik Fitrah Based Education kita pada hari ini. Jadi intinya itu orang tua tidak boleh memaksakan ya kepada anak-anak ya. Jadi Kak Tina ini sudah merasakan sendiri manfaat dari Fitrah Based Education itu sendiri ya. Jadi orang tua itu diharapkan bisa melihat potensi anaknya ya, mengenali dan menggali sesuai dengan apa yang ada pada si anaknya itu ya. Betul. Ya, jadi tidak usah membanding-bandingkan. Ya, itu yang penting. Ya, itu yang penting. Oke, terima kasih Kak Tina untuk bermanfaat sekali ya podcastnya pada hari ini. Jadi hari ini kita sudahi dulu podcastnya. Terima kasih banyak untuk Kak Tina yang jauh-jauh datang dari Biren ini, kebetulan ya lagi cuti di sini. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu. Terima kasih Kak Tina. Mungkin izin Kak, buat teman-teman Eltrizen yang mau mengetahui tentang Fitrah Based Education bisa gabung. Di FB ya, kita punya komunitas, link FB-nya, komunitas Home Education Aceh. Nah, di situ kita biasa ada share berbagai materi dan juga kegiatan-kegiatan. Dan kita biasanya setiap bulan itu 2 bulan sekali mungkin itu membuat semacam kelas parenting tentang Fitrah Based. Yang punya waktu biasanya kita akan share di FB, di IG,
infonya bagi yang bisa hadir di acara itu, siapapun bebas gitu. Oh, oke. Sudah tahu ini komunitasnya, silakan di-join ya. Dan langsung aja join ke komunitas Home Education aja. ya di FB di FB ya. Oke. Oke, sekian podcast kita pada hari ini ya kan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan untuk para elektrizen, mari kita menjadi bagian dari sebuah perubahan sehingga semakin positif lingkungan kita. Mari kita ikuti terus podcast Rikandi, insya Allah banyak manfaat yang bakal diperoleh. Saya Lady Mubaiza, untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.